Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Kita hari ini berada di tanggal 15 Juli 2021. Kita semua masih tegang ya dengan situasi yang ada. Mungkin ada di antara kita sedang sehat, tetapi mungkin juga sedang sakit. Atau kalaupun kita yang sehat, tapi anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal dalam kondisi tidak sehat. Nah Bapak Ibu, kita tetap butuh Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang rasanya semakin sulit, Tuhan, kami semakin membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Tolonglah kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari surat Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa sampai di tanggal 15 Juli ini, kondisi di negara kita, bencana nasional ini, dan juga pandemi global belum selesai. Dan nobody knows, tidak ada seorang pun tahu kapan akan selesai. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini sangat indah. Firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita mengenai nasihat yang Rasul Paulus pernah tuliskan kepada jemaat di Kolose. Dan ini merupakan surat pastoral yang menguatkan, mendukung kehidupan iman jemaat dan juga kehidupan sehari-hari dari jemaat Tuhan di Kolose. Bapak Ibu, di dalam ayat 23 ini Rasul Paulus menekankan 4 hal. Dia mau menekankan bahwa sekalipun jemaat di dalam kondisi sulit atau bahkan dalam kondisi apapun, kiranya jemaat tetap bertekun dalam iman. Saya kira pesan ini juga untuk kita. Dalam segala situasi kita tetap bertekun dalam iman. Apa artinya bertekun dalam iman? Artinya kita terus, Bapak Ibu, terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan itu, tetap kita jaga, tetap kita pelihara, kita tekuni melalui banyak cara. Berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman-firman Tuhan, renungan-renungan, membaca buku-buku rohani ya, yang baik untuk menjaga iman kita kepada Kristus itu. Itu
cara kita bertekun di dalam Tuhan. Justru ketika situasi makin sulit, kita harus semakin bertekun di dalam iman kita kepada Kristus, semakin membangun. Itu sama halnya juga Bapak Ibu. Ketika situasi makin sulit, maka keluarga kita ini harus semakin solid, semakin kuat, relasi satu dengan yang lainnya, semakin kompak dan berjuang bersama. Yang berikutnya, tetap teguh. Artinya kita jangan putus asa, jangan lemah, tetapi justru kita makin teguh, kita tetap teguh dengan iman kita, harapan kita kepada Tuhan. Nah, tetap teguh ini dilanjutkan dengan pesan yang ketiga oleh Rasul Paulus, supaya jemaat tidak bergoncang. Jadi tadi tetap teguh, tidak bergoncang. Masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan kita berupa apapun Bapak Ibu, kesehatan, ya, sakit penyakit, ekonomi, kekurangan, dan seterusnya, itu Bapak Ibu dapat membuat kita goncang. Goncang imannya, goncang jiwanya, dan itu bisa bikin makin merusak jasmani kita. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose, jangan bergoncang. Sebelumnya tetap teguh, jangan bergoncang. Di atas tadi bertekun di dalam iman. Dan yang terakhir, Rasul Paulus berpesan bahwa jangan bergeser dari pengharapan Injil. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam situasi kita ini, kita jangan pernah bergeser. Bergeser itu Bapak Ibu, kita kalau di sini kita pindah pengharapan. Jadi jangan bergeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil itu adalah apa Bapak Ibu? Pengharapan akan keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Dan itu menghadirkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ini kita sedang berharap, semakin penuh berharap akan shalom, akan damai sejahtera, kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita berupa macam-macam hal. Kesehatan, perbaikan kesehatan, dari sakit menjadi sehat kembali, dari susah ekonomi menjadi ekonomi pulih kembali, ya, dari keterbatasan bergerak menjadi kita bisa lebih banyak bergerak lagi, gitu ya. Jiwa kita yang tertekan menjadi tidak tertekan, menjadi bebas, menjadi lepas lagi karena shalom dari Tuhan. Nah, pengharapan ini tuh jangan pernah bergeser. Harapan kita kepada Kristus, kepada Injil. Nah, ini jangan pernah bergeser, ya. Jangan pernah berharap kepada manusia, Bapak Ibu. Jangan pernah berharap pada ekonomi kita. Jangan pernah berharap kepada uang atau harta milik. Tapi berharap kepada Tuhan. Hal-hal itu hanya sebagai penopang atau pendukung saja. Tetapi yang utama adalah Injil, Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu tetap semangat, tetap punya pengharapan. Bacaan ini saya beri tema, tetap teguh, jangan goyah. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan, ketika tubuh kami lemah, ketika income kami tidak ada, ketika kami tidak bisa kemana-mana, oh Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami bisa tetap teguh, tidak goyah. Kami tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk setiap diri kami masing-masing, untuk masyarakat Indonesia. Tuhan, berikanlah kami iman yang kuat, hati yang teguh, jiwa yang kokoh, dan juga pengharapan yang tidak pernah bergeser daripada Tuhan. Lalu Tuhan, tolonglah pemerintah kami, kuatkan mereka agar mereka tetap berani mengambil kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini dengan akibat-akibatnya. Tolong juga masyarakat supaya memiliki karakter yang taat kepada peraturan pemerintah yang baik untuk kehidupan bersama.
Tuhan, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.